Satu lagi, menambah referensi teman-teman untuk memasuki tahun 2021. Pernah dengar SWOT analysis? Di mana SWOT analysis biasanya memang lebih umum dipergunakan di perusahaan. Ya, perusahaan melakukan evaluasi dari kinerja yang dimiliki oleh perusahaan melakukan SWOT analysis. Tapi sesungguhnya SWOT analysis ini bisa juga dipergunakan untuk kita. Ya, kita masukkan dulu apa sih sebetulnya SWOT analysis. SWOT analysis adalah satu teknik mengevaluasi. S-nya adalah strength, ya. Kemudian W-nya adalah weakness, O-nya adalah opportunist, dan T-nya adalah threat atau ancaman, ya. Jadi metode SWOT ini adalah metode yang dipakai oleh diri kita untuk mencari tahu apa kekuatan yang ada di dalam diri kita, ya. Kemudian apa kelemahan yang ada di dalam diri kita. Kemudian ketiga adalah apa opportunities atau peluang yang ada di dalam diri kita. Dan yang terakhir adalah apa saja ancaman di dalam diri kita. Ya, gunanya apa sih kita melakukan SWOT analysis? Gunanya adalah agar kita bisa mengembangkan apa-apa yang menjadi kekuatan di dalam diri kita, yaitu strong dari kita, ya. Sedangkan kemudian kita bisa mengeliminir apa-apa yang menjadi kelemahan diri kita untuk kita perbaiki, yaitu di dalam weakness. Dan kemudian kita bisa memanfaatkan apa-apa yang menjadi peluang untuk diri kita sehingga menjadikan kita lebih baik, yaitu di opportunist, ya. Dan yang terakhir adalah kita mencoba mengelola ancaman-ancaman yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi lebih baik, itu adalah di dalam trait, ya. Contoh, kalau kita bicara tentang bagaimana kita melakukan evaluasi terhadap diri kita, bukan perusahaan, ya. Misalnya saja, ada seseorang yang bernama Cynthia, ya. Cynthia adalah seorang anak yang baru lulus dari universitas negeri di sebuah universitas ternama di Jakarta, ya. Maka ketika dia melakukan SWOT untuk bisa memasuki dunia pekerjaan, yang pertama adalah kekuatan dia adalah satu, lulus dari perguruan tinggi yang bonafide, ya, di mana tidak banyak orang bisa masuk perguruan tinggi tersebut, ya. Kedua, nilainya bagus, ya. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki kepercayaan diri yang bagus. Keempat, pandai berbahasa Inggris. Dan kemudian bisa juga dia memiliki satu kompetensi lain mendukung, misalnya saja dia mampu untuk di bidang budaya atau seni, ya. Nah, kemudian apa yang menjadi kelemahan dari Sinta? Ya, kelemahan dari Sinta adalah satu, dia orang yang tidak mudah untuk percaya kepada orang lain, ya. Dia juga karena seorang anak tunggal, maka dia sulit untuk dilepaskan oleh orang tuanya ketika dia harus mungkin bekerja di tempat yang jauh, ya. Kemudian karena dia juga adalah seorang anak tunggal, sehingga dia sangat dekat dengan orang tuanya, sehingga dia juga akan sulit untuk bisa pergi jauh dari rumahnya, ya. Itu weakness-nya. Kemudian opportunity-nya apa? Karena dia lulus dari perguruan tinggi yang bagus, maka networking dari universitas tersebut itu banyak sekali. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mau menerima dia karena memang ada peluang di situ. Ya, yang lainnya adalah kebetulan si Cynthia ini, ya, adalah seorang anak yang lahir dari seorang ayah yang memiliki sebuah networking yang sangat banyak, ya, sehingga bisa saja ayahnya diperbantukan oleh teman-temannya untuk juga bisa mencari pekerjaan untuk Cynthia ini, ya. Nah, kemudian apa lagi? Yaitu mengenai ancaman, ya. Ancamannya adalah ternyata banyak sekali dari perguruan tinggi yang lain